Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat dan semangat selalu ya. Di video kali ini, hari ini hari Rabu 19 Juli ya, ini hari libur. Kita coba bahas masalah kenapa banyak investor pemula itu yang apa ya, yang rugi ya ketika investasi saham ya. Jadi kalau saya lihat beberapa pertanyaan di channel YouTube saya ini, banyak sekali investor saham yang mungkin hal-hal mendasar ya dalam berinvestasi itu ternyata kurang paham ya. Padahal itu sangat penting ya, misalnya dividen misalnya. Sebuah saham itu dividen, bagaimana, apakah siapa saja yang mendapat dividen, atau dividen itu dibagi apakah rutin setiap tahun kayak gitu, ada yang nggak paham. Terus kemudian saham-saham yang IPO gitu ya misalnya, banyak yang masuk kemudian kejebak, akhirnya sahamnya turun terus gitu kan. Dan saya yakin mungkin ada ribuan investor saham pemula yang akhirnya terjebak ya ketika investasi saham, karena dia melihat suatu saham hanya dari sisi kenaikannya yang fantastik, kemudian akhirnya masuk kejebak ke saham-saham gorengan. Nah, di video kali ini kita bahas ya, kenapa seorang investor saham pemula itu kebanyakan terjebak ya dalam berinvestasi saham. Jadi kalau kita presentasikan, mungkin 90% investor pemula itu akhirnya gagal ya ketika berinvestasi saham. Nah, kalau kita lihat di indeks kemarin ini kan indeksnya juga sempat naik kemudian turun gini ya. Terus kalau kita lihat di watchlist, ini merah semua ini watchlist saya nih kemarin. Oh, ada yang hijau tuh Medco, UNTR ya. Sido ini merah. BCA ini merah tapi porto saya masih hijau ini. Kalau merah lagi ambil lagi nih nambah. Nah, teman-teman, yang pertama dipahami adalah, jadi setiap berinvestasi itu apa aja investasinya, baik saham maupun investasi yang lain, itu selalu tanyakan risikonya apa. Risiko terberatnya apa? Misalnya teman-teman masuk ke saham Akses misalnya, Akses nih ya. Kira-kira risiko terberatnya apa Akses ini? Ya kita lihat trennya bagaimana. Oh, Akses ini pernah menyentuh harga 430 misalnya. Oh, sempat di harga 800 yang tinggi, sempat di 1800. Oh, ini sempat di harga 1800 kemudian turun, kemudian naik, terus turun ini yang paling bawah di 398. Nah, risiko-risiko seperti ini teman-teman harus pahami. Terus kemudian kita lihat ke statistiknya ya, profitnya bagaimana, labanya ada enggak itu. Net profit ini ada 158. Nah, saham IPO ini kan enggak jelas nih net profitnya seperti apa, itu kan masih belum jelas. Terus dia bagi dividen apa enggak, ini kan belum jelas. Jadi kalau teman-teman saham pemula, ya lebih baik dihindari saham-saham yang seperti itu ya. Jadi benar-benar jangan hanya mengharapkan profit ya. Biasanya kalau sebuah investasi yang kita harapkan hanya profit, ternyata dia malah sebaliknya. Misalnya ada orang nawarin, oh ini investasi di sini, nanti kamu tiap bulan dapat 2%. Nah, berarti kan 2%, berarti setahun dapat 24%. 24% kali 10 tahun udah dapat 240%. Itu kelihatannya kan manis ya di mukanya, tapi ternyata nanti ujung-ujungnya ya rugi. Saya sudah pernah cerita ya, saya sempat juga terjebak di investasi saham-saham yang gorengan seperti itu. Bahkan sempat juga saham yang kemudian disuspend, sampai sekarang masih saya simpen itu sahamnya itu. Terus
Ya untuk kenang-kenangan biar biar tidak terjebak lagi di saham-saham seperti itu. Saya juga sempat investasi gabung dengan ya beberapa orang katanya mau mau goreng saham ya, saham-saham yang nominalnya kecil-kecil kemudian digoreng nanti naik kita jual kayak gitu. Itu di muka itu manis-manisnya, tapi ternyata setelah berjalannya waktu ternyata malah loss, malah rugi, akhirnya malah duit kita nggak bisa balik. Jadi selalu pertimbangkan risikonya, risiko terberat. Kalau teman-teman bisa membayangkan risiko terberat dan mampu menahan risiko terberatnya, ya teman-teman jalan gitu. Tapi kalau nggak mampu ya jangan. Misalnya kayak teman-teman mau beli saham pertambangan Adaro ini ya misalnya. Ini risiko terberatnya apa? Ya saham Adaro ini ya balik ke 2000. Nah, balik ke 2000. Kemudian kalau kita lihat 1 tahun, 3 tahun terendahnya ya bisa sampai 885 ini ya. Kalau harga batu bara rontok di $50 ya bisa aja dia turun ke 885 atau bahkan kemana ini coba kita ke 645 pun sangat mungkin. Nah, kalau kita berinvestasi di suatu saham, kita sudah tahu risiko terberatnya seperti itu. Nah, kalau risiko terberatnya seperti itu, apa langkah-langkah kita? Langkah-langkah kita adalah mungkin plan A, plan B, plan C kayak gitu. Ya, misalnya cut loss kalau sudah turun misalnya 10%. Terus apalagi seperti itu plannya. Jadi teman-teman harus selalu pertimbangkan risiko dan eh, peluangnya. Tidak hanya terjebak dalam impian-impian ya. Kan biasa ya suatu saham itu kalau mau naik itu kan biasanya ditebar berita-berita positif ya. Wah, ini saham ini mau ke 4.000 misalnya. Ini saham ini mau dibeli investor ini, saham ini naik nih. Itu jangan mudah terjebak seperti itu. Biasalah dalam dunia saham itu sangat banyak jebakan. Jadi teman-teman harus paham, harus benar-benar independen ya. Ya berita-berita seperti itu bisa aja kita uh, baca ya, tapi kita tidak terlalu uh, menganggap bahwa berita itu 100% benar. Misalnya kayak berita misalnya Pak Lokeng Hong punya saham ini, terus kita buru-buru masuk misalnya. Tapi ternyata begitu masuk sahamnya malah turun. Misalnya ini ya, ini GCTL nih. Ini kan Pak, ini beritanya kan luar biasa nih Pak Lokeng Hong masuk sini saham ini ya, sampai akhirnya naik nih lihat sampai 1340 ya. Kalau kalian baru masuk di 1300-an ya sekarang sudah nangis nih turun hampir 30%. Berita seperti itu kan kadang hanya untuk memompa ya suatu saham biar sahamnya naik. Nanti setelah naik investor yang besar tuh jualan dalam setiap tahap kenaikan ini jualan terus akhirnya longsor. Kalau kalian mau masuk ya di harga yang paling rendah harusnya. Nih di harga 500 itu masuk ya. Atau 300 nih 3 tahun yang lalu masuk. 244 ini masuk nggak masalah. Jadi itu ya teman-teman. Jadi jangan hanya terjebak pada uh, impian tentang profit atau cuan yang kita akan dapatkan, tetapi selalu pertimbangkan dengan risikonya. Ya semua itu ada risikonya. Misalnya teman-teman mau masuk saham BCA misalnya. Walaupun BCA ini termasuk perusahaan yang luar biasa ya, yang eksis. Bahkan saat krisis pun dia cuman terkoreksi nggak nyampe 10 berapa persen ya, dari 6.700 ke 3.000 ya. Nggak nyampe 50%. Tapi setelah berjalan 1 tahun dia sudah naik lebih tinggi dari krisis ya. Ini tahun 2020 kan turun ini. Kemudian 2021 udah naik lebih tinggi ya. Walaupun seperti ini, tapi selalu ada resikonya, yaitu apa? Sahamnya pasti naik turun.
Ini lihat dalam seminggu ini kan dia naik kemudian turun. Kalau teman-teman masuknya pas di harga 9.200 ya sekarang rugi. Pas masuknya di 9.250 ya rugi. Bahkan kalau nggak salah kemarin sempat naik di 9.000 berapa ya tuh ya Bang, 400-an mungkin ya, atau 9.500 ya. BCA itu sempat naik di situ ya, tapi kemudian kena profit taking terus turun lagi. Jadi ada risikonya, tetapi risikonya lebih kecil dibandingkan dengan teman-teman main saham gorengan. Jadi untuk pemula itu lebih baik main saham-saham yang fundamentalnya bagus ya, seperti saham-saham perbankan ini, kemudian saham komoditas yang sekarang sudah turun ya, misalnya kayak Adaro, Indi, PTBA, ITMG itu kan saham-saham yang bagus tapi harganya murah ya. Jadi Medco itu juga saham-saham yang bagus dan harganya murah. Terus saham Akses, Era itu saham-saham yang lumayan bagus teman-teman. Jangan saham-saham yang gorengan atau misalnya kayak Bumi, Friend dan lain-lain itu udah Goto itu udah saya udah nggak pernah lagi investasi di situ ya teman-teman. Walaupun saya sempat juga bikin bikin video tentang itu ya. Jadi video saya itu bukan berarti saya menyarankan ya. Jadi untuk edukasi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman benar-benar mau sukses di investasi saham ya teman-teman harus perhatikan ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat. Bagi beberapa dari portofolio teman-teman tuh dibagi di beberapa sektor karena kita bukan investor besar ya yang nggak tahu saham ini mau naik atau mau turun ya. Jadi kita bagi, kemudian ada perbankan yang bagus, kemudian komoditas yang bagus, kemudian konsumer dan lain-lain ya. Tapi nggak usah terlalu banyak ya, fokus 3, 4 atau sampai 5 lah, 5 saham yang masuk secara bertahap. Belinya secara bertahap, kemudian setelah itu kita hold, kemudian kita ketika naik silahkan teman-teman jual dulu atau dibiarkan sampai naik beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.